memahami dan mengelola perilaku individu. Perilaku individu berkaitan erat dengan yang namanya peran dalam kehidupan bermasyarakat. Peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang individu akan terlihat status sosialnya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. Hubungan suatu peran akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran. Fokus dan tujuan dalam perilaku berorganisasi. Terdapat dua objek pembelajaran dalam poin ini. Yang pertama, fokus perilaku organisasi. Perilaku organisasi berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama, organizational behavior look at individual behavior. Berdasarkan kontribusi dari psikologi bahwa fokus termasuk topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kedua, organizational behavior with group behavior yang meliputi norma, peran, tim membangun, kepemimpinan, dan konflik. Dan yang terakhir, organizational behavior juga melihat aspek organisasi termasuk struktur, budaya, dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan perilaku organisasi. Tujuan organizational behavior adalah menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Manajer harus dapat menjelaskan mengapa karyawan terlibat beberapa perilaku daripada yang lain, memprediksi bagaimana karyawan akan melakukannya, menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku. Terdapat 6 perhatian khusus perilaku karyawan. Yang pertama, produktivitas karyawan atau employee productivity. Yang kedua, ketidakhadiran atau absenteeism. Ketiga, pergantian atau turnover. Yang keempat, perilaku kewargaan organisasi atau OCB. Yang kelima, kepuasan kerja atau job satisfaction. Dan yang keenam, perilaku buruk di tempat kerja atau workplace misbehavior. Perilaku dan kinerja pekerjaan. Secara umum, manajer tidak tertarik pada apa yang dimiliki karyawan. Mereka lebih tertarik pada sikap yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana 3 yang paling banyak dikenal, yaitu yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang pada pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Yang kedua, keterlibatan kerja atau job involvement. Sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dengan pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, atau prestasi pekerjaannya menjadi penting bagi harga diri. Yang ketiga, komitmen organisasi atau organizational component, di mana sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dengan organisasi tertentu dan tujuan serta keinginannya untuk dipertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Konsep lain yang menghasilkan minat yang luas adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement, yaitu ketika karyawan terhubung dengan, puas dengan, dan antusias tentang pekerjaan mereka. Kepribadian. Kepribadian merupakan kombinasi unik dari emosional, pikiran, dan pola perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah berusaha mengidentifikasi sifat-sifat yang menggambarkan kepribadian tersebut.
Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang menggambarkan kepribadian, yakni MBTI dan The Five Big Models. Yang pertama itu ada MBTI. Salah satu pendekatan yang populer untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian adalah penilaian instrumen kepribadian yang dikenal dengan MBTI. MBTI merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator yang berisi sekitar 100 pertanyaan yang menanyakan tentang apa yang seseorang rasakan dan bagaimana mereka akan bertindak dalam menyikapi situasi yang berbeda-beda. Atas dasar jawabannya, kepribadian seseorang diklasifikasikan dengan merujuk atas 4 kategori, yakni extraversion atau introversion, sensing atau intuition, thinking atau feeling, judging atau perceiving. Penggabungan preferensi atas 4 kategori tersebut kemudian memberikan gambaran kepribadian seseorang di mana setiap orang diidentifikasi dengan salah satu item dari tiap-tiap kategori tersebut. Sebagai contoh, INTJ yang merupakan singkatan dari extraversion, intuition, thinking, dan judging, yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki kepribadian yang hangat, ramah, jujur, tegas, dan terampil dalam segala hal yang membutuhkan penalaran dan kecerdasan bicara, meskipun terkadang mereka melebih-lebihkan apa yang mampu mereka lakukan. Yang kedua ada The Five Big Models. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat 5 dimensi yang mendasari semua kepribadian lainnya dan mencakup sebagian besar variasi-variasi dalam kepribadian manusia. 5 kepribadian dasar tersebut adalah extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, dan openness to experience. Meskipun ciri-ciri kepribadian dalam The Five Big Models menunjukkan relevansi untuk memahami kepribadian, itu bukanlah satu-satunya ciri kepribadian yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Terdapat ciri kepribadian lainnya yang dapat dijadikan preferensi dalam memahami kepribadian, terutama dalam berorganisasi, yang terdiri dari locus of control, self-esteem, self-monitoring, dan risk-taking. Persepsi. Persepsi adalah sebuah proses di mana kita memberi suatu makna terhadap lingkungan di sekitar kita dengan mengatur dan menafsirkan suatu kesan sensori. Terdapat 2 pendekatan, yakni attribution theory dan shortcut use in judging others. Yang pertama ada attribution theory. Attribution theory dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda bergantung pada makna apa yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu, sehingga kita bisa menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Penentuan tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yang terdiri dari distinctiveness, consensus, dan konsistensi. Yang kedua ada shortcut use in judging others. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan mempersepsi perilaku seseorang, yaitu assume similitude, yang merupakan sebuah asumsi bahwa orang lain sama seperti diri kita sendiri. Selanjutnya ada stereotyping, merupakan suatu penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok di mana orang tersebut bergabung. Yang terakhir ada halo effect, yang merupakan kesan umum dari seorang individu berdasarkan suatu karakteristik. Belajar bagaimana meningkatkan kemampuan individu. Yang pertama, terdapat pembelajaran operan. Pembelajaran operan berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang kedua, ada pembelajaran sosial. Banyak dari yang kita pelajari berasal dari menonton orang lain atau model, orang tua, guru, teman sebaya, aktor televisi, dan film. Pandangan ini bahwa kita dapat belajar baik melalui observasi maupun pengalaman langsung disebut teori pembelajaran sosial. Adapun proses-proses dari pembelajaran sosial ini, yang pertama adalah proses perhatian. Orang belajar dari model ketika mereka mengenali dan memperhatikan fitur-fitur pentingnya. Orang paling terpengaruh oleh model-model yang menarik, tersedia secara berulang, dianggap penting atau dianggap mirip dengan diri sendiri. Yang kedua ada proses retensi. Pengaruh model akan bergantung pada seberapa baik individu mengingat tindakan model, bahkan setelah model tidak lagi tersedia dengan mudah.
Lalu yang ketiga ada proses reproduksi motorik. Setelah seseorang melihat perilaku baru dengan mengamati model, menonton harus menjadi melakukan proses ini. Kemudian menunjukkan bahwa individu sebenarnya bisa melakukan kegiatan yang dimodelkan. Yang terakhir ada proses penguatan. Individu akan termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang dimodelkan jika insentif positif atau hadiah disediakan. Perilaku yang diperkuat akan mendapat lebih banyak perhatian, dipelajari dengan lebih baik, dan dilakukan lebih sering. Pembentukan sebuah alat pengelolaan. Karena pembelajaran terjadi di tempat kerja maupun sebelumnya, manajer memiliki kekhawatiran tentang bagaimana mereka dapat mengajarkan karyawan untuk berperilaku dengan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi. Oleh karena itu, manajer sering mencoba membentuk individu dengan mengarahkan pembelajaran secara bertahap melalui metode yang disebut dengan shaping behavior. Proses shaping behavior melibatkan memandu pembelajar individu dalam langkah-langkah yang bergradasi dengan memberikan penguatan positif pada setiap tahap yang berhasil dilakukan, sehingga perilaku yang diinginkan dapat terbentuk. Proses ini memungkinkan manajer untuk mengarahkan perilaku karyawan secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Implikasi untuk manajer. Karyawan tentu akan belajar di tempat kerja. Masalahnya, apakah manajer akan mengelola pembelajaran mereka melalui penghargaan yang diberikan dan contoh yang mereka tunjukkan, atau malah membiarkannya terjadi secara sembarangan? Permasalahan dalam perilaku berorganisasi. Pertama, mengelola perbedaan generasi. Mari kita lihat bagaimana Gen Y mengubah tempat kerja karena pada tahun 2025, mereka akan menyusun lebih dari 75% angkatan kerja. Mereka cerdas, penasaran, dan bersemangat untuk belajar. Namun mereka juga bersikap arogan. Mereka ingin bekerja tetapi tidak ingin bekerja menjadi hidup mereka. Berkomunikasi dengan mereka berarti menjadi ringkas dan mobile. Mereka bersemangat tentang kesempatan untuk bekerja pada proyek yang menarik atau inovatif, tetapi tidak terlalu memikirkan tentang gelar pekerjaan. Menjaga mereka terlibat dalam tempat bekerja membutuhkan umpan balik dan pengakuan yang terus-menerus. Inilah generasi Y, sekitar 70 juta orang dari mereka banyak yang sedang memulai karir mereka, mengambil tempat mereka di tempat kerja multigenerasi yang semakin meningkat. Yang kedua ada mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Hal terpenting adalah mengakui bahwa perilaku negatif ada. Berpura-pura bahwa perilaku negatif tidak ada atau mengabaikan perilaku yang buruk tersebut hanya akan membingungkan karyawan tentang perilaku yang diharapkan dan dapat diterima. Meskipun beberapa perdebatan di antara para peneliti mempertanyakan apakah tindakan pencegahan atau responsif terhadap perilaku negatif lebih efektif, pada kenyataannya keduanya diperlukan. Mengidentifikasi calon karyawan dengan kepribadian tertentu dan merespon dengan cepat dan tegas terhadap perilaku negatif yang tidak dapat diterima dapat membantu mengelola perilaku buruk di tempat kerja. Tapi penting juga untuk memperhatikan sikap karyawan karena negativitas akan terlihat di sana juga. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, ketika karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka akan merespon dengan cara tertentu.